aku nikah, sebenarnya ada perasaan galau, khawatir, takut malu, dan entah apa namanya. Pasalnya, barangku sudah tak bersegel lagi, dan malam pertama akan menjadi titik kehancuran dalam hidupku. Begitu kan bayanganku. Tapi bersyukurnya, suamiku bisa menjelaskan situasi ini dengan sabar, dan sedikit mengalah, harus aku jalani lagi untuk berumah tangga. Malam itu suamiku mengikhlaskan. Ya sudah, semua itu sudah berlalu, tidak akan diulangi lagi, ucapnya. Kemudian baru melaksanakan kewajibannya, seolah dunia terbuka indah sekali. Hati dan pikiran terlepas dari himpitan fobia di malam pertama. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum itu? Sampai ke situ, inilah yang akan aku bagikan. Kisah seru-seru sedap yang kadang bikin merinding bulu kuduku. Yuk, simak saja ceritanya sampai tuntas. Semoga menjadi hiburan tersendiri sekaligus dapat diambil hikmahnya. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan sesuatu. Seketika aku membuka mata, ternyata gelap. Lampu dalam keadaan mati, tapi aku tahu dan yakin itu tangan Pak Rio. Siapa lagi kalau bukan majikanku? Karena di rumah ini, anggota keluarga yang lelaki cuma dia saja. Aku melakukan perlawanan. Kau wahku, Pak Rio. Sebenarnya aku hendak berteriak, jadi sebisa itu aku akan bangun, dan Pak Rio tak akan bisa menggangguku. Dalam gelap itu, Pak Rio sudah naik takhta berada di dampar. Dengan segenap tenaganya, aku makin melawan. Namun sepertinya percuma, karena badan mungilku mustahil bisa melepaskan cekalannya. Tapi anehnya, sekitar 10 menitan berikutnya, aku merasakan ada sesuatu yang teramat indah. Aku makin merasa penasaran dan ingin merasakan kelanjutannya. Pada akhirnya, aku pun melun, bahkan sudah tidak ada perlawanan lagi. Ketika semangat, mungkin dia sudah membuang waktu, hingga akhirnya bisa meluncurkan rudal ajaibnya dengan sempurna. Aku memang diam, jadinya aku ikut merasakan efek dari tiap gerakannya, dan tanpa bisa kutahan lagi, diam-diam, aku memekik lirih kala badanku mulai merasa kaku, seperti kejang-kejang. Setelahnya, aku menahan malu. Itulah awal mula Pak Rio menyentuhku. Padahal baru 2 hari aku kerja di rumahnya loh. Tapi sebelum dilanjut, kenalin dulu namaku Azizah, biasa dipanggil Ziza. Waktu itu umurku baru 18 tahun. Rumahku berada di lereng gunung, sebuah dusun yang masih asli, jauh dari budaya kota. Pencaharian warga hampir semua bertani. Kehidupan yang sederhana dan apa adanya, serta tidak ada yang pakai topeng untuk bermain drama. Aktivitas sehari-hari di sawah, melihat tanaman sayuran yang subur hijau, itulah kebahagiaan seorang petani di tempatku. Tapi perasaan itu hanya bagi generasi tua. Akan beda dengan pandangan kami sebagai generasi muda. Kami baru merasa bahagia jika bisa dapat kerjaan di kota. Sebuah keadaan yang kontradiktif dan wajar bila menimbulkan keresahan di hati orang tua. Mungkin sekian tahun lagi, dunia pertanian akan punah. Saat itu, orang yang masih mau bertani usia paling muda 50 tahun. Usia ke bawahnya lebih suka jadi karyawan pabrik, termasuk aku. Aku juga ingin sekali kerja seperti teman-teman, kerja di pabrik. Tapi ada kendala administrasi, karena aku hanya berijazah SMP. Orang tuaku memang pernah bilang kalau anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga punya suami. Begitu kan katanya. Suatu hari, bapakku ngomong sama aku, katanya ada kenalannya yang membutuhkan seorang ART di kota. Kalau bersedia, aku disuruh ke sana. Aku langsung tertarik. Pemikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah, di kota itu pasti lebih menyenangkan. Meski pernah main ke sana,
aku pernah punya keinginan tinggal di sana. Kayaknya menyenangkan bisa tinggal di kota besar. Singkat cerita, aku dijemput calon juraganku pagi-pagi sekali. Sebuah mobil minibus warna silver metalik sudah terparkir di depan rumah. Gak ngangka ternyata bapakku punya kenalan orang kota. Begitu kan kesan pertamaku. Nama calon bosku Pak Rio, orangnya memang gagah, tampan dan berwibawa. Menurutku dia sudah cukup tua. Barangkali umurnya sudah 50 tahunan, tapi karena bersih dan tampan, jadi kelihatan masih muda. Namamu siapa tadi? Tanyaku. Itu sudah bikin aku tegang dan takut. Tapi jangan seperti yang lainnya, jelasnya mengklarifikasi. Setelah itu, Pak Rio ajak mampir di rumah makan. Sambil makan, kami terus saja ngobrol. Ternyata nyaman juga, lama-lama. Begitu kan kesan keduaku. Kami melanjutkan perjalanan, dan saat itulah aku diliputi perasaan. Tiba-tiba aku coba melepasnya secara halus. Takutnya dia merasa tersinggung. "Kamu manis sekali," katanya, seraya menoleh ke arahku. Saat itu, aku merasakan badanku terasa ringan, seperti hendak melayang. Sanjungan ini untuk kali kedua. Pak Rio meraih tanganku lagi, tapi untuk yang kali ini, aku diam. Tapi cuma sebentar, kemudian dilepasnya lagi karena melewati jalan tanjakan, dan persneling harus ganti posisi. Setelah laju mobil tenang, dia kembali meraih jemariku. Aku gak paham, tapi yang ada di benakku saat itu hanya merasa sangat senang. Seorang pria tampan mau bersaksi untuk mengakui kecantikanku. Sungguh, aku belum tahu kemana arah pemikiran Pak Rio. Yang kurasakan, aku hanya merasa senang, sebagaimana naluri bocah seusia aku. "Kamu geser ke sini dong," ucapnya sambil mengajak untuk menggeser letak dudukku, jadi lebih dekat dengannya. Hingga tanpa kuduga, dengan gerakan yang begitu cepat, Pak Rio membuat kejutan untukku. Yang kurasakan saat itu adalah tubuhku bergetar, mukaku terasa panas, dan aku menunduk dalam-dalam. Aku yakin sekali saat itu wajahku pasti memerah. Tapi anehnya lagi, kenapa justru aku merasa senang? Dan lagi-lagi aku meyakini hal itu pasti naluri anak-anak yang merasa senang karena diperhatikan. Kalau wanita dewasa pasti reaksinya akan berbeda. Mungkin minta turun mobil kemudian melarikan diri. Rupanya sikapku yang diam dan terkesan nurut itu bikin Pak Rio malah berinisiatif nyari tempat yang aman untuk menghentikan mobil. "Kok berhenti, Pak?" tanyaku heran. "Kita istirahat dulu biar mesin mobil adem," jawabnya, yang bikin aku mikir sejenak. Masa mobil masih bagus pakai ngading mesin? Ternyata Pak Rio ajak turun. Dia ganti posisi hingga menghadapku. Tentu saja aku heran sekaligus kaget. Kini posisi kami sudah berhadapan. Aku nggak berani menatapnya langsung, terus saja menunduk, tapi membiarkan dia memegang kedua tanganku. "Kamu pernah sama pacarmu gitu kan?" tanyanya. Aku jawab saja, "Pernah, Pak." Kalimat itu keluar begitu saja meski agak gugup. "Seringkah?" tanyanya lagi. "Gak tahu, Pak." "Kok gak tahu?" "Iya, Pak, sebab gak pernah ngitung." "Artinya sudah sering dong sampai gak bisa ngitung." Aku gak bisa jawab. Diam menunduk malu, tapi batinku ngomong, "Iya, emang." Setelah itu, Pak Rio sudah mendekat dan coba terus usap. Kira-kira yang jelas, aku benar-benar seperti melayang tinggi. Dunia ini nampak. Lagi persisnya, aku sudah nggak ingat apa-apa lagi karena saking senangnya. Nah, kalau yang ini aku tahu nih. Apakah ini masih naluri anak kecil atau bukan? Karena aku tahu, wanita dewasa pun akan alami hal serupa jika sudah begini. Aku benar-benar sudah lepas kontrol, karena Pak Rio terlalu kecewa berat. Sebab,
Begitu mau masuk persneling yang kedua, tiba-tiba terdengar suara klakson keras sekali dari belakang. Sebuah mobil parkir di sisi mobil kami. Dengan sangat kaget dan bingung, kami cepat-cepat merapikan diri. Selanjutnya, tancap gas dan berlalu. "Nanti malam pintu jangan dikunci ya." Begitu kan pesannya. Tapi gak aku jawab, melainkan hanya anggukan. Sekali kulihat Pak Rio tersenyum penuh kemenangan. Dia merasa sudah berhasil mengambil hatiku dan kuakui, aku memang tak kuasa untuk menghindarinya. Sampai di rumahnya dan ketemu istrinya, aku merasa takut. Takut karena kami sudah berbuat yang tidak semestinya. Yang bikin heran, istri Pak Rio ternyata cantik sekali. Tapi kenapa Pak Rio masih godain aku? Begitu kan batinku? Ah, dasar lelaki. Di mana-mana hampir begitu, selalu memanfaatkan kesempatan. Malam harinya, sesuai permintaan, pintu kamarku aku kunci. Aku sebenarnya bingung juga, kenapa aku manut-manut saja? Apa karena dia tampan, jauh lebih tampan dari mantanku? Akhirnya malam itu ada apa sih dengan diriku ini? Begitu kan hatiku. Menjelang pagi, akhirnya Pak Rio masuk juga. Awalnya aku takut sekali kalau Bu Wulan bangun, tapi akhirnya lancar juga. Ternyata berkelanjutan tiap ada kesempatan. Barulah semua berakhir setelah ada pemuda yang menemui orang tuaku dan meminangku. Sebenarnya aku mau nolak, karena aku masih belum yakin kalau aku akan bisa ngelupain Pak Rio. Tapi karena dia tulus dan mau menerimaku apa adanya, maka aku pun tak bisa berpaling lagi. Bersyukurnya kini, aku semakin mantap menjalani kodratku sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anakku. Meski kami tinggal di kampung dengan segala kesederhanaan, tapi hatiku lebih tenang dan tentram menjalani hari-hari sebagai istri seorang petani. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Selesai, dan terima kasih.